Jadi NU enak. Kenapa ada orang sampai ada yang bertanya pada Gus Baha, dosen ke Gus Baha nanya, Gus, Anda itu alim luar biasa, tapi kenapa Anda masih jadi NU saja, katanya begitu. Dia pikir jadi NU itu goblok, katanya. Kata Gus Baha, jawaban yang cerdas, Anda itu pelajaran yang Anda pelajari di universitas Anda, mahasiswa S3 itu pelajaran sanawiyah di pondok-pondok pesantren kami. Jadi kalau di NU itu masih sanawiyah, tapi kalau di sekolah-sekolah formal, universitas-universitas Islam itu sudah jenjang S3. Kalau jenjang S3 sedangkan di pondok itu masih sanawiyah, lantas pelajaran aliyahnya di pondok pesantren, kalau di universitas itu tingkatan apa? Esteler. Kenapa mereka nggak nguntub? Sehingga banyak orang sekarang mendadak jadi ulama, duduk pada sebuah jabatan di majelis ulama pusat. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren. Tapi baru belajar nasrif, kafaro yukafiru kufron. Masalah kufur kafir gak paham maknanya, tapi sudah dianggap dokter. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih senang berkumpul dengan para ulama kita. Kalau kita sudah tidak mau berkumpul dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa-bisa kita sudah melepaskan agama ini. Laulal ulama, andaikan bukan karena wasilah para ulama, lakanan nas, maka manusia itu akan seperti kalbahaim, seperti hewan-hewan. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, bagaikan serigala-serigala yang saling memakan satu sama lain. Tidak setiap orang yang berpakaian ulama lantas masuk ke dalam kategori ulama. Tidak setiap orang yang pandai bicara lantas dikategorikan ulama. Tidak setiap orang yang hafal Quran lantas dikategorikan ulama. Tidak setiap orang yang menggadang-gadang dirinya seperti ulama atau sebagai ulama itu dikategorikan secara hakikiyah sebagai ulama. Tidak langsung secara mutlak seperti itu. Karena orang yang hafal Quran sekalipun ternyata terbagi menjadi 3 kategori. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Al-ayah wallahu rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Telah kami wariskan Al-Qur'an ini atau kitab suci kepada sebagian daripada hamba-hamba kami yang terpilih, tapi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, mereka hafal Quran tapi meninggalkan substansinya Al-Quran. Jadi hanya hafalan, hanya casing, hanya lafziyahnya Al-Quran saja. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada orang hafal Quran tapi separuh daripada isi kandungan Al-Quran diterima, separuhnya lagi diingkari. Wa minhum sabiqum bil khairati bi'idznillah. Yang ketiga, orang yang hafal Quran dan memang mengamalkan substansinya Al-Quran. Jadi tidak semuanya masuk ke dalam kategori ulama yang hak walaupun hafal Al-Quran. Maka penting bagi kita jangan hanya menitipkan anak-anak kita kepada guru-guru yang hanya mengajarkan hafalan Qurannya saja tanpa mengajarkan substansinya Al-Quran, maqasidus syariahnya, fikihnya, kitab tauhidnya, tasawufnya. Tasawuf itu apa sih? Kok ada orang yang mengatakan tasawuf itu kafir, zindik? Mereka adalah orang-orang yang gagal paham, sumbunya terlalu pendek, jadi gampang kompornya meleduk. Tasawuf itu bukan berarti orang-orang yang zindik, bukan berarti orang yang meninggalkan syariah. Tapi tasawuf adalah bagaimana caranya bisa memahami syariah, melembutkan kolbu dan lebih hati-hati dalam pelaksanaan syariatul Islam. Seperti itu. Bagaimana ketika ada tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf yang mereka seolah-olah memiliki satu sikap yang
kita belum memahaminya secara syariah. Jangan dulu kita suudzon kepada mereka. Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, aku diberikan 2 wadah ilmu. Yang satu wadah sudah aku sebarkan kepada kalian, sedangkan yang satu wadah lagi, jika aku sebarkan pada kalian, niscaya kalian akan membunuhku. Kalimat ini juga disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, dan beberapa tokoh-tokoh ulama kurun awal dari kalangan para sahabat. Sehingga Imam Bukhari pun menukilnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Maka janganlah kita orang yang mubtadi, orang yang baru mengawali pembelajaran, istilah sekarang itu hijrah. Awas, hati-hati dengan jebakan Batman. Memandang kenyataan itu terbalik. Mereka membuat jargon, yuk kembali pada Quran dan Sunnah. Ngomong seperti itu kepada siapa? Kepada kita yang mengamalkan Quran dan Sunnah. Jika ada yang mengatakan kepada kita, ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah, jawab, kembalilah ya kalian. Karena kami tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah, kalian saja yang kembali karena kalian pernah meninggalkannya. Betul? Jika ada orang mengatakan kepada kita, bertanya, di mana kamu ngaji, mencari ilmu? Di Ahbabur Rasul contoh, wah pasti itu bukan Ustadz Sunnah, itu Ustadz Bid'ah. Ya, mana buktinya? Pakai imamah hijau, itu zindik katanya. Syiah tuh kafir tuh apa? Langsung membuat fitnah seperti itu. Mari kita ngajinya ke Ustadz Sunnah, di kajian Sunnah. Menurut mereka demikian. Kita jawab, kami ngaji bukan di kajian Sunnah, tapi di kajian wajib. Ngaji apa Sunnah apa wajib? Bilang kami nih kajiannya kajian wajib, bukan kajian Sunnah. Tapi ada yang lebih wajib, thalabud duit, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Masih kurang, fa amma overtime sunnatun muakkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Jadi bukan haji ternyata, thalabud duit pun overtime liman istata'a ilaihi sabila. Itu sunnah muakkadah, hampir sama dengan kurban kira-kira. Ya ini buat Johnny Jongos Nippon sama Jongos Korea. Ngaku bener nggak? Ngacung, coba ngacung mana? Anak wonge teka, masya Allah, alhamdulillah, gak apa-apa lah. Sing penting masih seneng ngaji. Ntar dulu minum jahe dulu. Aduh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku paling Qur'ani, mereka mengaku paling sunnati, tapi mereka justru menyalah-nyalahkan perkara yang ada di dalam Al-Qur'an. Mereka pun menyalah-nyalahkan sesuatu yang menjadi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka majelis zikir adalah majelis bid'ah, padahal salah. Majelis zikir adalah majelis sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dasarnya? Hadis yang sahih menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hei wahai kalian kaumku, kata baginda Rasul, jika kalian melewati pertamanan surga, maka merumputlah kalian di sana. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut dengan pertamanan surga yang ada di muka bumi ini ya Rasulullah? Qala, baginda Rasul menjawab, hilakut dzikri, itu adalah perkumpulan zikir. Di dalam riwayat yang lainnya, dalam Sahih Muslim, baginda Rasul menyatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla.
tidaklah suatu kaum duduk bersama lebih daripada satu orang, dua, tiga, empat, dan tanpa batas berapa banyaknya duduk kaum tersebut, lebih dari satu orang manusia duduk bersama untuk apa? Yadhkurunallah azza wa jalla, berzikir kepada Allah azza wa jalla, illa hafathumul malaikatu, tiada lain kecuali para malaikat Allah akan berkumpul menaungi mereka. Di dalam riwayat yang lainnya, fayuhiffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya, mereka menaungi majelis-majelis ilmu tersebut, orang-orang yang berkumpul untuk berzikir bersama kepada Allah dengan sayap-sayap mereka sampai pada langit yang pertama. Untuk apa? Mereka mencatat amal-amal kebaikan dari setiap orang yang hadir pada majelis zikir tersebut. Kemudian mereka pun mengamini doa-doa mereka, doa-doa yang ada pada majelis zikir tersebut. Mereka membawa rahmat dan berkah dari Allah tabaraka wa taala pada semua orang yang hadir pada majelis zikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmat bagaikan hujan-hujan yang deras. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketentraman kepada orang yang senang duduk di majlis zikir. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Allah akan menyatakan di hadapan para malaikat, hei para malaikatku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang dimaksud adalah para malaikat, aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya inni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka yang duduk pada majlis zikir tersebut. Di dalam Sahih Muslim ada riwayat yang menjelaskan salah seorang malaikat interupsi, ya Rabbi, interupsi. Ada malaikat yang interupsi, ya Rabbi. Di antara mereka ada si fulan yang memang bukan bertujuan untuk zikir, tujuannya untuk hal yang lain. Dia punya kebutuhan, mau dagang di majelis zikir, jadi tukang sound system di majelis zikir, jadi kameramen di majelis zikir, jadi kijepret tuh, kijepret. Ada tukang tenda, ada tukang parkir, tujuannya bukan mau zikiran, tapi tujuannya ada yang lain, hal-hal yang masih mubah sifatnya. Bagaimana ya Rabbi? Maka kata Allah, semua orang yang duduk pada majelis zikir tidak akan merugikan siapapun yang bersama dengan mereka, siapapun yang berkumpul bergabung dengan mereka, asal tidak berniat melakukan keburukan, bukan mau nyolong dompet jamaah zikir, bukan mau nyolong ponselnya jamaah maulidan, tapi niatnya niat yang mubah, mau jadi tukang dagang, mau jadi tukang sound system, semuanya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat beruntung kalau kita adalah orang yang istiqamah, duduk berjalan, kita kemudian duduk di majelis-majelis zikir, walaupun bacaannya sama, tetap setiap ngumpul zikirannya itu saja. Yang yasin ya yasin, yang rotibul atas ya rotibul atas, ada yang rotibul haddan, ada yang rotibul kubra, kemudian juga ada zikir-zikir yang lainnya, khatam khajakan, zikir naqsyabandi, zikir tariqah, zikir-zikir yang tetap, zikir-zikir yang istiqomah tetap dijalankan, zikir manakib, zikir maulid, sholawat tetap diperbanyak, dan zikirnya walaupun itu terus saja istiqomah, gak ganti-ganti zikirnya. Tetap setiap mereka melangkah dari rumahnya menuju ke majelis zikir, menuju ke majelis sholawat, menuju pada majelis-majelis maulid, majelis-majelis manakib, majelis-majelis ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dari setiap langkahnya 10 kesalahan. Langkah berikutnya akan dinaikkan derajatnya 10 tingkatan kemuliaan. Langkah berikutnya akan Allah berikan 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak langkah yang kita lalui, walaupun bacaan di majelis zikir itu saja, tetap itu saja. Ngaji kitab yang tipis, contoh Qurratul Uyun, Uqudul Jen, kitab-kitab atau Fathul Izar, urusan-urusan rumah tangga dibolak-balik sampai 300 kali khataman, tapi nggak laku-laku. Insya Allah minimal dapat ampunan Allah, dinaikkan derajatnya, lalu diberikan limpahan rahmat dari Allah.
Ada pertanyaan, tapi Bib kok nggak laku-laku? Insya Allah bagi seorang mukmin yang di dunia tidak menikah tapi tetap takwa, nanti di surga, nanti di akhirat akan Allah nikahkan dengan orang yang meninggal juga dalam keadaan bujang yang lainnya. Jadi yang di sini sama-sama jombloan dan jomblowati, insya Allah di surga nanti ketemu.